bukan? Kenapa ujian petir ini selalu menyerangku? Dan hanya aku saja? Hah, hidup ini kapan akan berakhir? Dewi Gunung. Kakek Surya. Oh, Dewi Gunung. Ini adalah yang ke-99 kalinya kau disambar petir sampai berasap. Jika kau ingin melewati bencana ini dengan aman, kau masih memiliki satu karma yang perlu diselesaikan. Karma? 500 tahun yang lalu, keluarga Joko memiliki kebaikan padamu. Sekarang, keturunan keluarga Joko sedang dalam kesulitan. Kau harus mencari cara untuk melindungi mereka agar hidup damai selamanya. Baru karma ini bisa diselesaikan. Oh, jadi begitu. Terima kasih banyak. Aku akan segera membalas budi. Beberapa orang itu memang ditakdirkan miskin, seumur hidup tidak akan bisa bangkit. Dabau, nanti kamu jangan seperti pamanmu. Kamu harus kuliah, cari uang banyak, jadi jutawan pertama di kota kita. Ayah, bau apa ini? Kok busuk sekali? Tidak ada. Oh, ternyata Bibi Wati yang sedang bicara. Dasar kamu gadis kecil bermulut tajam, pantas saja kalian menderita kemiskinan. Sini, Putri. Ini tas yang ibu jahitkan untukmu semalaman. 2 telur ini, bawa dan makan di jalan ya. Sangat mengharukan, 2 telur ini bahkan, dia berutang pada tetangga. Manusia ini benar-benar ibu yang baik. Dewi Gunung sangat bahagia. Putri, nanti saat ke gunung dengan ayah, pastikan ikuti ayahmu. Hati-hati, dan jaga dirimu baik-baik, ya. Putri, ayo kita ke gunung. Ayo, Putri. Ayo ke gunung. Cih, keluarga kalian masih saja ke gunung cari obat-obatan. Nanti jangan-jangan cuma bawa pulang setumpuk rumput liar, lalu miskin lagi, dan datang mengemis ke rumah kami. Putri, gunung itu banyak bahaya. Nanti jangan berkeliaran ya. Ayah, tenang saja. Lihat saja siapa aku ini. Siapa yang tidak tahu diri, berani pamer di depanku? Siapa yang berani pamer di depan iblis kecil sepertimu? Kalau kamu tidak mengganggu orang lain saja sudah syukur. Kamu cerewet sekali. Hiks. Kenapa cuma rumput liar saja? Tidak bisa. Aku harus mencari orang jujur untuk bertanya. Aku bisa bicara, kita bisa bicara. Masih lihat apa? Si rumput kecil, cepat beritahu aku. Di mana ada tanaman obat di dekat sini? Aku tahu, di sana. Di gunung ini di mana-mana cuma rumput liar. Ternyata tidak semudah itu mencari uang. Manusia rendahan masih ingin menemukan saudara-saudara kami. Itu hanya hayalan belaka. Siapa yang berani menertawakan ayahku? Si rumput kecil, hajar dia. Dewi Gunung, anak itu di sana. Akhirnya kutangkap kau. Ayah, cepatlah, aku sudah menemukan herbalnya. Menemukannya? Jangan-jangan Putri salah mengenali. Ayah, lihat cepat, ini dia. Ini ginseng merah. Ginseng merah ini bisa dijual Rp5.000 per kilogram. Di sini banyak sekali, setidaknya bisa laku Rp100.000. Putri, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil.
Ayah juga lihat dong siapa aku ini. Menggali herbal di gunung ini. Itu sudah pasti di tangan. Ayah, aku mau jalan-jalan lagi ke sana. Kamu jangan pergi terlalu jauh ya. Oke. Sudah susah payah naik gunung. Kalau cuma herbal ini saja tidak cukup. Semua makhluk hidup memiliki takdir, musim semi kembali. Muncul. Tolong, Dewi Gunung mau memakanku. Kita semua ginseng, kamu 100 tahun, aku 1000 tahun. Mulai sekarang kamu adikku ya. Baik-baik ya, aku akan membawamu turun gunung, makan enak dan minum mewah. Pembohong. Kamu pembohong besar, aku tidak punya tangan dan kaki. Apa aku bisa kembali setelah turun gunung? Sayang sekali, ayahku masih tidak mengizinkanku masuk jauh ke dalam gunung. Harta karun yang sebenarnya ada di sana. Sudah tidak pagi lagi, ibuku di rumah belum makan. Cepat pergi dengan ayah untuk menjual herbalnya, biar ibuku senang. Ayah, ayo kita pergi. Kami terus tidak mendapatkan obat-obatan berharga. Jika terus begini, toko obat ini bisa bangkrut. Tidak ada pilihan lain. Toko kita ini, katanya toko legendaris berusia 100 tahun, tapi bahkan tidak punya satupun harta karun toko, tidak bisa dikeluarkan. Siapa yang mau datang membeli obat? Ayah, lihat itu. Bos, apakah Anda menerima bahan obat? Tadi kamu bicara. Tidak berguna. Dia. Aneh sekali. Toko kami tidak menerima barang biasa-biasa saja. Melihat penampilanmu yang miskin ini, lebih baik kembali saja ke tempat asalmu. Oh, ternyata hanya seorang gadis kecil. Bos, kacamata Anda sia-sia saja. Mata mana yang melihat? Saya tidak punya uang? Bos, apakah Anda menerima bahan obat ini? Ini ginseng merah. Dan ada begitu banyak. Ini setidaknya bernilai 100.000 rupiah. Apa-apaan ini? Lihat saja nanti. Ayah, keluarkan semua yang di bawah, biar bos lihat. Semuanya sudah di sini. Silakan lihat. Ini, Cordyceps. Teratai salju gunung abadi. Dan juga Lingzi. Lihatlah dirimu ini, seperti orang yang tidak pernah melihat dunia. Dan lagi. Ini. Oh, sayangku, jangan dibuang. Ini ginseng 100 tahun. Ini barang berharga. Bahkan dengan uang pun belum tentu bisa dibeli. Dari mana kalian mendapatkan ini? Kalian dapat ini dari mana? Bos, herbal-herbal ini, Bapak mau tidak? Mau, Nona muda, herbal-herbalmu ini, aku beli semua. Dibeli semua? Benarkah? Kalau saja hari ini tidak terburu-buru, herbal-herbal di gunung itu, pasti sudah kucabut semua. Coba lihat kualitasnya ini, sangat bagus. Berapa harga yang Bapak tawarkan? Ya, begini, herbal-herbalmu ini, totalnya akan kubayar. 500.000 rupiah.
500.000? Ternyata bisa laku sebanyak ini. Putri, ini setara dengan gaji Paman Tono selama 3 tahun. 500.000. Kata orang, manusia itu banyak akal. Kalau dia menawar hargaku, aku tidak mau. Kebetulan sekali, di sini ada orang jujur. Siapa yang memanggilku? Ava, hajar dia. Siap, Liu Chai. Pernah menjadi pemuda yang mengabdi di pedesaan. Ikut serta dalam bantuan bencana banjir. Pernah menjadi milisi penjaga hutan. Dan dinilai sebagai pemuda berprestasi. Kedengarannya tidak buruk, tapi bisnisnya lesu. Selalu kalah. Setelah menyelesaikan bisnis denganmu ini, kurasa dia akan segera menjadi pedagang licik. Dewi Gunung, sekumpulan herbalmu ini, setidaknya bisa berlipat ganda harganya. Belum lagi ginseng 100 tahun itu adalah harta karun yang sesungguhnya, sangat bernilai tinggi. Bisa berlipat ganda lagi, orang ini. Benar-benar pedagang licik. Kenapa aku merasa seperti terbaca pikiranku? Mungkinkah gadis kecil ini menyadari aku sedang menawar harga? Karena Bapak Li tidak jujur. Anggap saja aku tidak pernah datang hari ini. Ayah, ayo kita pergi. Nona muda. Bisnis gagal, persahabatan tetap terjaga. Berapa harga yang kamu inginkan? Sebutkan hargamu. Cih, karena Bapak sudah bertanya begitu, jangan salahkan aku menindak pedagang curang. Ya, bos, ini semua adalah anak cucuku. Jika aku menjual satu saja, hatiku ini berdarah. Anak cucu? Apa maksudmu? Harus tambah uang. Minimal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Putri, kamu tidak terlalu berlebihan meminta harga? Bagaimana mungkin ramuan obat ini bisa dijual 1 juta rupiah? Ayah, tenang saja. Serahkan semua ini padaku. Bos Hadi, jangan bertele-tele. Ramuan obat ini, kamu mau beli, atau tidak? Kalau tidak, aku bisa pergi ke toko lain. Dengan ginseng 100 tahun ini, sebagai harta karun toko, aku bisa menghidupkan kembali toko ini sepenuhnya. Hanya dengan menghidupkan kembali toko ini, baru ada masa depan. Baiklah. 1 juta rupiah, ya 1 juta rupiah. Ini benar-benar bisa dijual 1 juta rupiah? Tunggu. Bos Hadi, 1 juta rupiah. Hanya harga ramuan obat ini. Adapun, ginseng 100 tahun ini, aku ingin memintamu untuk membantuku menjualnya secara konsinyasi. Konsinyasi? Apotek kami belum punya aturan konsinyasi. Bos Hadi, kamu ingin ginseng 100 tahun ini, bukankah itu untuk menjadikannya harta karun toko, menarik orang untuk membeli obat, dan menghidupkan kembali toko? Benar, kan? Nah, kalau aku berjanji padamu, akan memberimu 1 ginseng 100 tahun setiap minggu, agar kamu bisa menghidupkan kembali apotek, dan benar-benar membuat nama terkenal? 1 ginseng? Kalau begitu, semua orang kaya yang membeli ramuan obat nanti, akan teringat apotek sehat Sentosaku. Kalau begitu, kamu adalah dermawan besarku. Tentu saja. Baiklah. Asalkan kamu bisa menghidupkan kembali apotekku, aku, Hadi, berjanji, mulai sekarang, semua ramuan obat yang kamu kirim, akan kubeli dengan standar tertinggi, tidak akan menawar harga. Kau memang tahu diri. Lihat baju ini. Semuanya impor. Bahan pakaiannya sangat nyaman disentuh. Astaga, ayah, baju ini terlihat sangat bagus. Kalau Putri suka, kita beli saja. Akan kubelikan untukmu dan ibu beberapa baju baru. Terima kasih, ayah. Paman Tono dan Bibi Wati ini mau berbuat jahat apa lagi? Hanya segini uangnya. Putri, ayo kita pulang. Ayah, kamu belum membeli baju baru. Buat apa menghabiskan uang itu? Lihat, baju yang ayah pakai ini. Masih baru kok. Ayahku sama seperti ibuku, sudah terbiasa berhemat, tapi padaku, dia begitu murah hati. Sudahlah.
baju ini sudah jadi lepel. Kalau ayah tidak beli, aku juga tidak mau beli baju baru. Baiklah, 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 aku beli, aku beli. Putri, lihat. Baju baru ayah, bagus tidak, dan tahan kotor. Untuk dirinya sendiri hanya mau mengeluarkan 4.000 rupiah, tapi rela membelikan untukku dan ibuku baju seharga 100.000 rupiah. Ayah, nanti aku pasti akan bekerja keras mencari uang, agar keluarga kita menjadi jutawan pertama di kota. Nanti, apapun yang ayah dan ibu inginkan, kita akan beli. Baiklah, ayah akan menunggu hari kesuksesan, putriku. Ibu, aku sudah pulang. Baju putri, cantik sekali, ya. Ibu tidak tahu. Hari ini aku memetik banyak herbal, dan juga membeli banyak barang bagus untuk dibawa pulang. Kalau begitu, putri, memang anak yang baik. Pasti lelah seharian, ya, sini, bersihkan tanganmu. Istriku, aku sudah pulang. Ayah anak-anak, ini, semua kamu, dapat dari mana? Kamu tidak mungkin menjual senapan berburu di rumah, kan? Tidak menjual senapan. Semua barang ini, berkat putri. Putri, Ibu, hari ini kami mendapatkan 1 juta rupiah, dan ada 1 ginseng 100 tahun yang dititipkan untuk dijual. Sepertinya juga akan laku banyak uang. berapa? 1 juta? Setelah membeli makanan dan pakaian ini, masih ada lebih dari 800.000 rupiah. Semuanya ada di sini. Uang sebanyak ini. Untuk membeli barang-barang ini. Kalian berdua terlalu. Ibu, aku lapar. Aku ingin makan daging masak merah, dan tambah nasi. Baik. Aku akan segera membuatkan hidangan istimewa untukmu. Kenapa tidak ada daging lagi? Aku mau makan daging. Sayang, jangan terburu-buru. Tunggu ayahmu menjual senapan berburu keluarga Joko. Kita berdua akan makan daging setiap hari. Sini. Makan roti kukus. Itu aroma daging berasal dari rumah paman di sebelah. Ibu, cepat bawa aku makan daging. Dengan penampilan miskin pamanmu itu, mereka tidak kelaparan sampai mati. Saja sudah bagus. Makan daging, tidak akan dapat daging. Tidak, suamiku. Sepertinya memang ada aroma daging. Benar-benar berasal dari rumah keluarga Joko. Mereka tidak mungkin menjual senapan berburu di belakang kita, kan? Dasar kakak Joko. Kupikir kenapa kamu tidak mau menjual senapan berburu itu padaku. Ternyata kamu sendiri yang menukarnya dengan uang. Suamiku. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Joko menghamburkan uang itu. Kita masih mengandalkan uang itu untuk mengangkatmu jadi direktur putri. Ayo, kita cari perhitungan dengan kakak Joko. Daging masak merah sudah siap. Coba lihat. Harum sekali. Ayah, ibu, kalian juga makan. Sayang. Putri juga makan. Kakak Joko, keluar kau. Tono. Mereka mau apa? Ibu, keluarga mereka benar-benar Sedang diam-diam makan daging. Kalian mau apa? Mau merebut daging di rumahku, kan? Memangnya kenapa kalau makan 2 potong daging kalian sekeluarga makan sendiri? Adikmu saja tidak peduli, tidak boleh bicara, begitu? Hei, kamu bicara omong kosong apa? Pertama, uang hasil penjualan senapan kakak Joko kita dapatkan dulu, baru setelah itu kita berbalik melawannya. Kakak Joko itu
Bukan itu maksudku. Kami merasa adikmu sekarang sedang kesulitan. Kalian sebagai kakak tertua. Bukankah harus saling membantu? Benar, kan? Wah, datang lagi minta uang? Benar-benar tidak tahu malu. Ayah dan ibu punya kerabat seperti ini. Benar-benar sial 7 turunan. Aku kesal sekali. Orang tidak tahu malu memang tak terkalahkan. Wati ini benar-benar tidak tahu malu, Dewi Gunung. Anda jangan sampai memberi uang padanya. Memberi uang? Mereka berpikir terlalu indah. Ibu, lihat, keluarga mereka juga membeli banyak susu malt dan gula. Wati, bukankah hidup kalian sudah cukup baik? Kenapa datang ke rumah kami untuk meminjam uang? Lihat apa yang kamu katakan. Meminjam uang apa? Aku datang untuk menagih uang. Tono. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berbaik hati menampung kalian, bukan hanya memberikan pekerjaan di pabrik padamu. Aku bahkan memberikan rumah utama ini. Untuk kalian sekeluarga tinggali. Kami dan Putri tinggal di rumah samping. Aku tidak memungut sepeser pun uang sewa dari kalian. Sekarang kalian malah datang menagih uang padaku? Hah? Hanya karena ayah dan ibu punya sifat baik, mereka bisa menahan 2 penjahat besar ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Tono setiap hari datang ke rumah untuk mencari keuntungan. Bahkan tunas bawang putih yang tumbuh di tubuhku sudah dicubit oleh wanita jahat itu. Dicubit berkali-kali. Aduh, Kakak Joko. Kenapa bicaramu begitu tidak enak didengar? Jujur saja pada kalian, sekarang di pabrik ada 1 posisi kepala bagian yang sedang kosong. Kebetulan, kami punya koneksi dengan direktur pabrik. Direktur pabrik bilang, asal ada ini, Tono bisa jadi kepala bagian. Dia jadi kepala bagian? Astaga. Betul. Asal kamu kasih uang, biarkan aku jadi kepala bagian ini. Keluarga Joko akan mengharumkan nama keluarga. Hidup keluarga kalian juga akan lebih baik. Ini menyangkut kehormatan keluarga Joko kita. Jangan tidak tahu diri ya. Lucu sekali. Hidup dari wanita tapi sombong, dan melakukannya dengan percaya diri. Kalau begitu, berapa banyak uang yang dibutuhkan? 5. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Bibi Wati, kenapa tidak merampok saja? Kulihat kamu juga pantas dapat 1 juta rupiah. Hei, kalian pikirkan baik-baik ya. Ini kesempatan langka. Setelah suamiku jadi kepala bagian nanti, mungkin dia bisa membiarkan kalian bekerja di pabrik. Ayah anak-anak, bagaimana menurutmu? Aku. Lihatlah. Kalian berdua begini. Belum juga jadi kepala bagian, sudah memandang rendah orang. Kalau sudah jadi kepala bagian, ekornya pasti akan menjulang ke langit. Hei, gadis sialan, bagaimana kamu bicara dengan orang tua? Sudahlah, Paman Tono, Bibi Wati, keluargaku sangat miskin, dan tidak pernah ikut menikmati keuntungan dari keluarga kalian. Karena Paman Tono akan jadi kepala bagian, maka kalian berdua harus pindah dari rumahku. Rumah kami ini kecil, tidak bisa menampung orang sebesar kamu. Dasar kau anak perempuan tak berguna, kau mau mengusir kami, ya? Apa kau masih menganggap kami orang tua? Kakak, bukan maksudku menasihatimu, tapi begini caramu mendidik anak. Apa yang Putri katakan adalah perkataanku. Selama bertahun-tahun ini, keluarga kami hidup pas-pasan. Kami tidak pernah ikut menikmati keuntungan darimu. Nanti, keluarga kami juga tidak akan mengambil sebutir beras pun darimu. Tono, selama belasan tahun ini, orang tua kita sudah tiada. Aku selalu membantumu. Tapi kau malah, bukan hanya memeras kami sampai habis. Sebelumnya, kau juga hampir membunuh Putri. Sekarang kau, masih berani datang kemari minta uang? Kau. Dagingku. Dasar kau, Joko. Tidak kusangka, kau demi anak perempuan tak berguna ini, sampai-sampai adik kandungmu sendiri, tidak kau pedulikan lagi. Dengan penampilan miskin dan pelit seperti kalian ini, pantas saja kalian miskin seumur hidup. Betul. Hari ini, jika kalian tidak memberikan uang hasil penjualan senapan itu kepada kami, setelah suamiku menjadi direktur, jangan harap kalian bisa meminta bantuan kami. Paman Tono, omongan besar ini, lebih baik kau tunggu sampai kau benar-benar jadi direktur baru bicara. Lagi pula, tidak lama lagi, keluargaku akan menjadi jutawan pertama di kota ini. Oh, jutawan,
Di seluruh kota ini, tidak ada jutawan, kurasa otakmu kemasukan air. Sudah gila, ya? Betul. Jika keluargamu bisa menghasilkan 1 juta rupiah, itu sudah sangat beruntung. Masih mau jadi jutawan? Jika keluargamu bisa menjadi jutawan, aku akan makan kotoran. Makan 1 kilogram. Paman Tono, ini kau sendiri yang bilang. Jangan sampai keluar dari rumah ini. Lalu kau lupa, ya? Omonganku adalah janji. Akan kulihat bagaimana kalian bisa kaya. Ayo pergi. Untuk apa di sini? Bau kemiskinan. Apakah gadis kecil itu ada di rumah? Paman Li, kenapa kau datang? Oh. Ada apa ini? Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Bapak Li. Nak. Berkat ginseng 100 tahun yang kau titipkan di apotekku, tiba-tiba banyak orang datang untuk menawar. Apotekku benar-benar bangkit kembali. Ginseng-ginseng itu sudah habis terjual secepat ini? Tentu saja. Oh, ya, ini adalah uang hasil penjualan ginseng. Totalnya 3 juta rupiah. Berapa? Berapa banyak? 3 juta? Kau mau makan berapa kilogram? Lihat ini, Paman Tono, tidak sampai sehari, aku sudah dapat 3 juta rupiah. Kamu mau makan berapa banyak? 3 juta. Benar-benar 3 juta rupiah. HMPH. Ini pertama kalinya aku menemukan uang sebanyak ini. Kenapa? Bibi Wati mau merampasnya ya? Keponakan baikku, bagaimana kalau kamu berikan sebagian pada Bibi? Coba pikir. Bibi sudah menderita bertahun-tahun ini. Sejak menikah ke keluarga Joko, aku bekerja keras dari pagi hingga malam, rajin dan teliti. Hanya mengandalkan Paman Tono agar bisa berhasil dalam hidup. Omong kosong, jelas-jelas bangun lebih siang dari babi, tidur lebih awal dari ayam. Ah, Putri? kita ini satu keluarga. Asal kamu bantu Paman Tono jadi direktur, Paman Tono pasti akan berterima kasih padamu. Sudahlah, Paman Tono dan Bibi Wati. Bukankah kalian bilang aku anak perempuan yang merugikan? Sekarang kalian masih mau barang tidak berguna ini? Aduh, Bibi yang anak perempuan yang merugikan. Kamu itu harta karun. Oke, gadis sialan ini. Berani-beraninya mengancamku. Begitu uang sudah di tangan, aku akan suruh Tono memutuskan hubungan dengan kerabat miskin ini. Putri, Bibi Wati sepertinya mau berbuat jahat lagi. Mau uang ya? Putri. Keponakan baikku, berikan uang ini pada Bibi. Wajahmu jelek, tapi maumu banyak sekali. Uang ini, meskipun aku yang menang, aku tidak akan memberikannya padamu. Aduh, gadis sialan, kau mempermainkanku. Ya, lihat saja nanti. Gadis sialan, kamu mempermainkanku. Ya, lihat saja nanti. Kenapa? Kamu mau berkelahi? Paman Li, aku serahkan padamu. Beres. Usir mereka berdua, ya. Kalian mau apa? Dasar gadis sialan tidak berguna, tunggu saja sampai suamiku jadi kepala kantor. Kamu jangan harap bisa ikut menikmati keuntungannya. Hari ini, untungnya ada Pak Li. Seharusnya, aku yang berterima kasih pada kalian, kalau bukan karena kalian yang mengirimkan obat-obatan, yang membuat apotekku bangkit kembali, mungkin sekarang aku masih tidak tahu di mana aku mabuk-mabukan. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Nanti, kalau ada obat-obatan yang mau dititipkan untuk dijual, ingat-ingat Paman Li, ya. Oke. Putri, siap-siap naik gunung. Ayah datang. Ayah, ayo kita pergi. Kau tahu, gadis tidak berguna ini. Tidak mungkin benar-benar dia di gunung, menemukan sesuatu yang bagus, kan? Tidak mungkin. Sekarang bukan musimnya mencari obat. Lalu bagaimana kalau keluarganya benar-benar jadi kaya? Hidup enak ini tidak bisa semua, mereka yang ambil. Aduh, jangan ganggu aku. Aku sedang melihat momen paling penting sekarang. Aduh, kenapa melihat-lihat? Sepatu. Ayo pergi. Ikuti, ikuti.
Putri, pelan-pelannya. Dewa Gunung, hati-hati, ada yang mengikutimu. Gadis sialan itu terlalu cepat berlari. Aku capek sekali. Jangan banyak omong. Hati-hati nanti gadis sialan itu menemukan barang bagus lagi. Suara apa itu? Suara babi hutan. Pohon besar, pohon besar. Babi hutan ada di mana? Di sana. Di sana. Aduh, jangan bersuara. Untung tidak ketahuan. Ayah, di sini banyak sekali tanaman obat. Cepat cabut. Putri, tanaman obatnya di mana? Ayo pergi. Barang bagus ini milik kita. Babi hutan. Babi hutan. Cepat lari. Tolong. Tunggu aku. Tolong. Tolong. Berani-beraninya kalian mengikutiku. Dan masih mau merebut barangku? Putri, ayo kita cepat pergi juga. Jangan sampai nanti babi hutan datang. Itu berbahaya. Ayah. Babi hutan itu sudah dihalau oleh Paman Tono dan Bibi Wati. Ini kan pas. Ayo kita lihat-lihat lagi. Siapa tahu ada barang bagus di sini. Sepertinya di sini. Juga tidak ada apa-apa. Ayah. Lihat ini. Ini. Matsutake liar. Kita kaya. Sekarang kita kaya. Ayah. Apa ini? Lihat itu. Ini. Ayah. Apa ini? Lihat itu. Ini. Lingzi darah 100 tahun. Putri, apakah kuburan leluhur kita mendapat keberuntungan besar? Ini pertama kalinya aku berburu di gunung dan menemukan begitu banyak barang. Ayah, tenang saja. Tenang saja. Hari-hari baikmu masih akan datang. Cepat, ambil semua itu. Kita jual saja. Nanti malam, suruh ibumu masakkan daging untuk kita makan. Baik. Ini barang baru yang menarik. Babi hutan sialan ini. Kalau bukan karena aku lari cepat, tulang-tulangku ini pasti sudah patah di sana. Setidaknya kita berhasil kabur. Kakak Joko dan yang lain. Mungkin sekarang sudah mati diseruduk babi hutan. Aduh, sakit. Pelan-pelan. Semuanya, mari lihat, mari lihat. Cepat kemari dan lihat. Matsutake liar yang baru dipetik. Kalian semua, mari lihat. Kalau lewat desa ini, tidak akan ada toko ini lagi. Istri. Kenapa suara ini terdengar begitu familiar bagiku? Cepat kemari dan lihat. Sialan, bukankah itu suara gadis sialan itu? Hei, istri, ada di sana. Ternyata kalian. Paman Tono, Bibi Wati, kalian berdua, dari mana saja mengemis? Paman Tono, Bibi Wati, kalian berdua, dari mana kalian mengemis kembali? Hei, dasar gadis sialan, bagaimana caramu bicara? Ini semua, kalian yang baru saja cari di gunung? Ayah,
Di sini pasti banyak sekali tanaman obat. Cepat cabut. Pantas saja kalian tiba-tiba menghilang. Ternyata sengaja bersembunyi, sengaja membiarkan kami diseruduk babi, ya? Bagus, lihat saja bagaimana aku akan menghajar kalian hari ini. Aku mau 2 tikus bambu ini. Aduh, Kalian, siapa yang menginjak kakiku? barang ini benar-benar langka ya? Benar, benar. Silakan ambil. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih, terima kasih. Astaga, tidak disangka Matsutake ini selaris ini. Lain kali kita petik lebih banyak lagi. Pasti lebih seru. Kami sudah mau tutup lapak. Kenapa kalian masih di sini? Aku tidak peduli. Babi hutan itu aku yang mengusirnya. Uang hari ini harus dibagi dengan kami. Mimpi saja, tikus bambu ini, dan Matsutake liar ini, semuanya ditemukan oleh putriku. Kenapa harus dibagi dengan kalian? Hari ini mau tidak mau harus dibagi. Tidak dibagi pun harus dibagi. Istri, bertindak. Kenapa masih diam saja? Lepaskan, Bertindak. hentikan. Lepaskan aku. Sudah hidup ribuan tahun. Masih ada yang berani merebut barangku. Sakit, 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 sakit. Gadis sialan, kenapa tenagamu begitu besar? Tidak bisa. Di sini terlalu banyak orang. Kalau sampai ada yang tahu identitasku, itu tidak baik. Terlalu banyak orang di sini. Tidak sakit lagi, apa tadi hanya perasaanku saja? Akan kuhabisi kau. Hentikan. Istriku, Kenapa kau lagi? Bapak Li, berani-beraninya kalian mengganggu penolongku, penolong Liu Chai. Kalian tidak ingin hidup lagi. Istriku, dasar orang tua bangka. Sakit, sakit, sakit. Lepaskan aku. Kalau aku melihat kalian lagi di sini, mengamuk dan membuat keributan, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Cepat pergi, dasar orang tua bangka. Pergi. Aku pergi, aku akan segera pergi. Kalian tunggu saja. Ayo pergi. Paman Li, hari ini kami sangat berutang budi padamu. Hai, kenapa kamu sungkan denganku? Kamu adalah penyelamatku, putri. Hal kecil seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Paman Li, hari ini kamu benar-benar banyak membantu kami. Ambillah sekantong Matsutake ini. Wah. Astaga. Ini Matsutake liar. Barang ini langka sekali. Ini juga kalian yang cari di gunung? Tentu saja, aku dan ayahku bahkan menemukan sesuatu yang lebih langka lagi. Baru sehari, kalian bisa menemukan barang langka apa lagi? Ayah, keluarkan semuanya, biar Paman Li lihat. Baik. Bapak Li, Mencari obat di gunung seperti ini, banyak orang seumur hidup tidak akan pernah mengalaminya. Mana mungkin setiap hari ada? Ini. Lingzi darah. Barang ini, Apotek Sehat Sentosa kami akan membelinya. Harga pasnya, 5 juta rupiah. Dasar gadis sialan, dasar hadis sialan. Kalau begini terus, kapan kamu bisa jadi direktur? Direktur Li itu juga, dia tidak mau menerima uang. Direktur Li, ini sedikit tanda terima kasih. Lihat, aku akan jadi itu. Pemimpin. Gila. Aduh, pelan-pelan. Tahan sedikit. Direktur Li itu orang berpendidikan. Mungkin dia tidak suka uang. Omong kosong, siapa yang tidak suka uang? Kamu benar juga. Direktur Li adalah orang berpendidikan. Kita memberi uang, itu memang agak kuno. Istriku, kamu memang pintar. Aduh, Minggir sana. Kau pikir semua orang sama bodohnya denganmu? Tapi kita harus cari cara agar kau cepat jadi direktur. Kalau tidak, aku tidak tahan melihat keluarga Joko hidup semakin baik. benar. Nanti aku pasti akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Wajah kecil ibuku sungguh cantik. Ibu,
Kau baik-baik saja, apa kau sakit? Kau menjahitkan baju untukku di malam hari, Ibu. Kau sangat lelah. Ada putri yang menyayangi ibu. Ibu sama sekali tidak lelah. Ibu, aku pasti akan bekerja keras mencari uang. Agar ayah dan ibu bisa tinggal di rumah besar, mengendarai sepeda motor, dan segera hidup bahagia. Baiklah. Terima kasih, putri. Ayo, mari lihat-lihat, Clivia kualitas terbaik, hanya ada 3 pot ini. Papan itu berbisnis bunga lagi ya? Bunga murahan apa itu? 200.000 rupiah per pot? Istriku. Aku ingat Direktur Lee, biasanya paling suka memelihara bunga-bunga dan tanaman. Terutama, bunga-bunga yang dipelihara di rumah, dia menganggapnya lebih berharga dari nyawanya sendiri. Dewi Gunung. Tolong, anggrek kecil itu sudah sakit. Masih keluar berjemur. Nanti kita juga ikut sakit. Bagaimana ini? 3 pot bunga ini terlihat sakit. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Sekarang Clivia ini sangat populer, bahkan dengan uang pun belum tentu bisa membeli barang bagus ini. Aduh, gawat. Pamanku jangan-jangan mengincar Clivia ini ya. Bos, 3 pot ini aku beli. Baiklah, ayo, cepat, cepat. Tunggu. Bunga ini tidak boleh diambil. Bos, 3 pot ini saya ambil. Tunggu. Bunga ini tidak boleh diambil. Putri, kenapa kalian di sini? Paman Li, 3 pot bunga ini, semuanya membawa penyakit. Jika kamu membawanya pulang, bisa jadi, bunga-bunga dan tanaman di rumahmu akan sakit juga. Benarkah? Hei, gadis kecil, kamu cari mati, ya? Terserah mau beli atau tidak. Bos Lee, Anda tidak sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan gadis kecil ini, kan? Meskipun putri masih muda, tapi dia bijaksana dalam bertindak. Karena dia sudah berkata begitu, maka 3 pot bunga ini memang tidak bisa dibeli, bos. 3 pot Clivia ini, saya tidak jadi ambil. Siapa yang beli, dia yang bayar. Hei, dasar gadis sialan, apa kamu takut suamiku akan menjadi direktur? Makanya kamu di sini membuat keributan? Betul. Hari ini, apapun yang kalian katakan, Clivia ini pasti akan kubeli. Kalau begitu, silakan kalian berdua beli saja. Tidak ada yang menghalangi kalian. Bos Lee, Anda benar-benar semakin tua semakin bodoh. Berani-beraninya Anda percaya apa yang dikatakan gadis cilik ini. Bos, Clivia ini saya ambil. Baik. Bayar, bayar, cepat. Kita semua tetangga. Apa saya akan menipu Anda? Astaga. Aduh. Kita lihat saja nanti. Nanti kalau suamiku sudah jadi direktur, jangan harap kalian bisa ikut campur. HMPH. Sungguh menyusahkan, ya? Tidak mendengarkan kata anak kecil. Kerugian di depan mata. Bunga itu pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Ayah, saat ibu sedang memasak, ayo kita beri dia kejutan. Baik, ayah akan menuruti putri kesayangan ayah. Saudara, Ya, televisi ini dan ini, tolong nanti diantar ke keluarga Joko. baik, Tuan. Ayah, lihat. Sepeda ini, ibu pasti akan menyukainya. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Putri sudah pulang. Mama, ini semua barang yang ayah dan aku siapkan untukmu. Dan sepeda favoritmu. Kami belikan untukmu. Kalian berdua terlalu boros. Mama, aku lapar. Baik, baik, baik. Mama akan segera membuatkan daging masak merah untuk putri dan ayah. Hore. Ayo. Putri, ibumu pergi kemana?
Mama pergi ke pasar, membeli anak ayam. Beberapa orang itu hanya bermalas-malasan sepanjang hari, tidak seperti suamiku, yang sebentar lagi akan jadi direktur, dan berhasil dalam hidup. Direktur. Tono akan jadi direktur. Tentu saja. Pengumuman dari pabrik akan segera keluar. Nanti, aku akan jadi direktur pabrik baja, dan di bawahku akan ada ratusan orang yang kuatur. Sepertinya Paman Tono dan Bibi Wati benar-benar menganggap beberapa pot bunga itu sebagai barang bagus dan memberikannya. Sekarang, jangan bicara soal jadi direktur. Aku malah melihat hari-hari baik kalian akan segera berakhir. Putri, apa maksudmu keluarga Tono akan mendapat masalah? Ratusan orang. Aku dengar. Direktur pabrik ini gajinya lumayan besar, ya. Sebulan bisa 100 sampai 200 ribu rupiah, kan? Tentu saja. Sebulan minimal 200 ribu rupiah. Tono benar-benar luar biasa, 200 ribu rupiah, benar-benar punya kemampuan. Yang mana Tono? Direktur Li. Kenapa Anda datang? Aduh, Direktur Li, untuk urusan suamiku Tono, jadi direktur, kenapa Anda sampai datang sendiri? Istriku, direktur ini. Jadi kamu yang namanya Tono, ya? Sudah kubilang akan ada masalah, kan? Aduh. Suamiku, cepat bangun, tidak apa-apa. Pak Li. Ada apa dengan Tiger ini, Tono? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu, Tiger. Itu karena beberapa pot clivia yang kamu berikan menyebabkan semua bunga dan tanaman yang dipelihara Pak Li di rumah mati dalam semalam. Hari ini, kami datang untuk menuntut pertanggungjawabanmu atas hal ini. Aduh, ya Tuhan, bagaimana mungkin 3 pot bunga ini menghabiskan 600 ribu rupiah dariku? Tolong aku. Dewi Gunung, tolong aku. Tono, bunga-bunga ini adalah peninggalan ayahku. Hanya karena pot bunga yang kamu berikan itu, sekarang semuanya mati. Dengan sikapmu yang seperti ini, masih mau jadi kepala kantor? Pukul dia. Aduh. Jangan pukul lagi. Ayahku tidak mengizinkanku melihatnya, tapi aku akan tetap melihatnya. Aku akan menamparnya keras-keras. Tunggu, jangan pukul dulu. Direktur, aku benar-benar tidak tahu. Begini saja, aku akan menggantinya dengan pot baru. Bagaimana, Direktur? Bunga-bunga peninggalan Bapak Li. Semuanya langka di dunia, varietas yang sangat berharga, belum lagi harganya 1 juta rupiah, setidaknya 500 ribu rupiah. Ganti rugi, apa kau sanggup menggantinya? Bajingan, pukul dia. Apa-apaan ini? 500 ribu? Astaga. Jika terus dipukul, akan ada korban jiwa. Putri benar-benar menebaknya dengan tepat. Paman Li, ketiga pot bunga ini, semuanya terjangkit penyakit. Jika Paman membawanya pulang, bisa-bisa, bunga-bunga dan tanaman di rumah Paman juga ikut sakit. Jangan pukul lagi. Direktur Li, ini semua ulah mereka. Merekalah yang menjual bunga sakit ini padaku. Paman tidak boleh menyalahkan orang baik. Astaga. Paman Tono, apa hubungannya denganku? Bunga ini bukan aku yang menjualnya padamu. Bunga ini bukan aku yang menjualnya padamu. Kenapa kau menuduh sembarangan? Jelas-jelas kau sendiri, yang keras kepala tidak mau mendengarkan nasihat, sekarang malah menyalahkanku. Siapa tahu ini, ulah sengaja gadis kecil, sepertimu. Lagi pula, kalau waktu itu kau melarangku, aku tidak akan membelinya, kan? Betul. Kalau kau melarang kami, bunga-bunga milik direktur pabrik Li tidak akan mati, kan? Aku bicara jujur. Toh mereka kaya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aduh, otakku ini. Bunga itu bukan aku yang menjualnya padamu. Kenapa kalian mencariku? Betul, betul. Tono ini, Hati Wati jahat sekali. Berani-beraninya dia bermain. permainan tuduhan palsu ini, itu juga tidak ada hubungannya dengan kalian. Siapa tahu kalian bersekongkol dengan pedagang itu, kan? Direktur pabrik Li?
Anggrek itu bukan kami yang menjualnya. Penjual bunga itu, kami benar-benar tidak mengenalnya. Aku bilang, Kakak Joko, akui saja, apa kau benar-benar akan melihat adikmu dipukuli sampai mati? Toh kalian kaya, kalau tidak kau ganti rugi saja padanya. Apa yang kau bicarakan omong kosong? Bagus. Ternyata kalian berdua masih bersaudara. Kemari, tangkap mereka. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sudah, sudah. Masalah kecil saja, bukankah hanya bunga yang sakit? Aku bisa menyembuhkannya. Bagaimana aku bisa bergerak lagi? Gadis kecil, bunga ini, banyak ahli di kota, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kau yakin bisa menyembuhkannya? Kalau tidak, kau cari cara sendiri. Putri, Ayah, jangan khawatir. Aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Dasar gadis sialan, kau bicara omong kosong di sana. Kalau kau bisa menyembuhkan bunga ini, babi pun bisa memanjat pohon. Cara bicara gadis kecil ini, sepertinya dia tidak berbohong. Apa mungkin dia benar-benar punya cara? Aku datang untuk membalas budi. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan ibu menderita karena ini. Bunga ini, apapun yang terjadi, harus kuselamatkan. Apa yang dibanggakan, kalian benar-benar percaya, gadis kecil tidak berguna ini bisa menyelamatkan bunga-bunga kalian. Kalian pasti sudah gila. Biarkan dia coba dulu. Kalau tidak bisa disembuhkan, seluruh keluarga mereka tidak akan bisa lari. Gadis sialan, kau benar-benar memalukan. Kalau punya uang, kenapa tidak segera keluarkan untuk ganti rugi pada Direktur Lee? Kalau sampai menunda urusan keluarga direktur, apa kau sanggup menanggungnya? Betul. Bunga ini sudah mau mati. Apa mungkin kau bisa membuatnya mekar? Aku ingin lihat apakah gadis kecil ini benar-benar hanya berpura-pura. Hanya dengan 2 trik ini, dia berhasil menyembuhkan bunga ini. Ini. Gila. Benar, benar-benar mekar. Lihat, aku tidak membohongimu, kan? Lihat, aku tidak membohongimu, kan? Akhirnya hidup kembali. Terima kasih, Dewa Gunung. Bukan masalah besar. Kakak Lee. Gadis kecil ini benar-benar menyembuhkan bunga ini. Wah, ini sungguh keajaiban. Sekarang kalian percaya, kan? Cepat lepaskan ayahku. Lepaskan. Ayah, kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa. Tidak disangka, gadis sialan dari keluarga Joko ini ternyata punya kemampuan seperti ini. Kalau ini benar-benar bisa menyembuhkan semua bunga, mungkin saja posisi Tono sebagai kepala pabrik. Akan aman. Keponakanku sudah bicara, cepat lepaskan mereka. Betul, cepat lepaskan. Lepaskan mereka juga. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Paman Tono, Bibi Wati, yang tadi menipu orang. Bukankah kalian berdua masih ingin lolos? Terlalu berharap, ya? Putri sayang, ini semua salah paham. Salah paham, kita semua keluarga di sini. Hang. Yang harus ditindaklanjuti, tindak lanjuti. Yang harus membayar ganti rugi, bayar ganti rugi. Jangan pernah lepaskan mereka. Hei, dasar gadis sialan, aku ini bibi kandungmu. Kau tega melakukan ini pada kami? Aduh, Direktur Lee, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Berisik sekali, telingaku sakit. Direktur Lee, Aku mohon padamu, maafkan aku kali ini, aku tidak akan lagi. Aku mohon padamu. itu sepertinya kaos kaki ayahku. Gadis kecil, boleh aku bertanya padamu? Bagaimana sebenarnya kau menyembuhkan bunga ini? Betul, bagaimana bisa hanya dengan menyiram air, bunga ini langsung sembuh? Aku tidak mungkin memberitahumu bahwa sebenarnya aku
adalah ginseng 1000 tahun, kan? Bunga-bunga ini terjangkit penyakit, makanya jadi sakit. Cukup cuci bersih, serbuk sarinya, dan akan sembuh. Kak Li. Gadis kecil ini, ternyata bisa menyembuhkan bunga ini. Kalau begitu, penyakit hati Nyonya Li. Apakah juga? Betul. Gadis kecil, tolong ikut aku pulang sebentar. Asalkan kau bisa menyembuhkan bunga itu untukku. Aku, Li Yuseng, atas nama Direktur Pabrik Baja, pasti akan memberimu imbalan besar. Ah? Ibu, kakak sudah pergi mencari ahli. Jangan khawatir, kami pasti akan menyembuhkan beberapa anggrek giok putih itu. Ah, setiap kali melihat bunga-bunga itu, aku merasa ayah kalian masih ada di rumah ini. Jika bunga-bunga ini mati, aku tidak akan punya kenangan satu-satunya ini lagi. Itu adalah satu-satunya peninggalannya. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Kesehatan ibu yang utama, ya. Benar, Ibu, kesehatan ibu yang paling penting. Ibu. Ibu tenang saja. Bagaimanapun juga, kami berdua pasti akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan bunga-bunga itu agar hidup kembali, ya. Istirahatlah, Ibu. Dokter. Bagaimana kondisi ibu? Apakah parah? Kesedihan yang berlebihan ini, jika berlarut-larut, tubuh bisa jadi akan tumbang. Separah itu, penyakit hati harus diobati dengan obat hati. Kalian lebih baik pikirkan bagaimana cara menyelamatkan bunga-bunga itu. Bagaimana ini? Aku tidak tahu apakah kakak sudah menemukan orangnya. Semua salah Tono sialan itu. Dia mengirim 3 bunga sakit. Membuat ibu jatuh sakit. Nanti kalau ibu sudah sembuh, aku akan berhitung dengannya perlahan-lahan. Tuan muda kedua, tuan muda pertama baru saja mengundang ahli bunga pulang. Mereka akan segera tiba. Benarkah sudah menemukan orangnya? Cepat, adikku, ikut aku menyambut ahli itu. Baik. Ayah, Rumah ini megah sekali. suara ini kenapa familiar sekali? Ibuku tinggal di dekat sini. Dia suka sekali merawat bunga-bunga ini. Lihat, sekarang bunga-bunga ini akan mati. Ayah, rumah ini megah sekali. Nanti, aku, ayah, dan ibu juga akan tinggal di rumah semegah ini. Bagus. Putri punya kemampuan, ayah dan ibu percaya padamu. Putri, Paman Hadi, saudara Joko, putri kecil. Ini adik laki-laki dan adik perempuanku. Putri, kenapa kalian datang? Oh, kakak, adikku. Kalian mungkin belum tahu, kalau bukan karena Putri, apotekku tidak mungkin bisa bangkit kembali. Dia adalah bintang keberuntunganku. Oh, ada cerita seperti itu? kakak kandung Paman Hadi. Rupanya 3 pot Clivia itu akhirnya sampai juga di rumah Paman Hadi. Sungguh takdir. Oh, begitu. Gadis kecil ini ternyata adalah penyelamat kakak Hadi. Ngomong-ngomong, kakak, siapa ahli bunga yang kamu undang? Saudara Joko, tidak kusangka, kamu juga bisa merawat bunga. Bos Hadi, aku bukan ahli yang kamu cari. Putrilah orangnya. Dia. Gadis kecil ini lumayan manis juga. Mana mungkin dia? Aduh, kakak, bunga ini adalah nyawa ibu kita. Bagaimana kakak bisa bercanda seperti itu? Betul. Kalau kalian percaya omongan gadis kecil ini, nanti semua bunga mati. Kalian akan tamat. Betul. Mana mungkin gadis kecil ini bisa menyembuhkan bunga? Tadi itu jelas-jelas kucing buta menemukan tikus mati. Kebetulan saja, kan? Kalau kalian percaya gadis kecil ini, kalian akan benar-benar tamat. Betul. Bunga-bunga seperti ini mana mungkin bisa disembuhkan oleh gadis kecil seperti dia? Kakak tahu sendiri kondisi ibu kita, kan? Kakak ini seperti menaburkan garam di luka hatinya. Pak Li, sekarang bagaimana? Ini. Jangan-jangan tadi memang hanya keberuntungan saja.
kalau kalian tidak percaya padaku. Kalau begitu, ayah, ayo kita pergi. Tidak bisa, jangan pergi. Kalau gadis kecil ini benar-benar pergi, keluarga Li ini pasti akan mencabik-cabikku. Hei, tidak bisa. Kalian tidak boleh pergi. Kamu siapa? Kamu bilang tidak boleh pergi, lalu kami tidak boleh pergi begitu saja? Kebetulan Paman Li juga ada di sini. Paman Li bisa membantuku bersaksi. Waktu itu aku sudah menasihati kalian. Jangan beli 3 pot bunga ini. Kalian sendiri yang keras kepala. Jangan salahkan orang lain. Betul, dulu. Putri sudah menasihatiku untuk tidak membelinya. Tapi Tono ini malah, bukan hanya membeli. Tapi juga mengirimkannya ke rumah kita. Ini sengaja. Mencari masalah dengan kita. Bawa mereka, pergi. Aduh, Direktur Pabrik Li, ampunilah kami benar-benar tidak sengaja. Kami benar-benar tidak sengaja. Tunggu. Bunga ini bisa kuselamatkan, aku bisa menyelamatkannya. Kamu yakin? Yakin. Aku bisa menyembuhkannya. Aneh sekali. Ayah, aku belum pernah dengar. Paman Tono bisa mengobati bunga dan mendiagnosis penyakit. Aku juga tidak tahu, dia punya kemampuan ini. Paman Tono ini. Jangan-jangan menipu lagi, ya? Sialan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku masih ingin jadi direktur, tidak boleh hancur karena beberapa pot bunga ini. Cukup bila serbuk sarinya, sampai bersih, itu saja. Tenang saja, Direktur Li. Aku pasti akan menyembuhkan bungamu. Ini dia. Hehehe. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Cukup bilas serbuk sari, yang ada di atas ini, seharusnya tidak apa-apa. Tidak mungkin, kata-kata bohongku. Paman Tono bodoh. Tidak mungkin dia percaya ini juga, kan? Suamiku, tunjukkan keahlianmu. Biarkan mereka melihat. Aku. Apa yang bisa dilakukan si manis ini, kita juga bisa. Kakak. Tono ini. Kalau dia benar-benar bisa membersihkan serbuk sari, mungkin saja, dia benar-benar bisa menyembuhkan bunganya. Betul. Tadi Putri juga bilang begitu, kan? Mungkin Tono ini benar-benar punya kemampuan. Habislah. Kalau mengobati bunga dengan cara ini, bukankah bunganya akan mati semua? Berbunga. Jangan. Paman, bunganya akan dihancurkan oleh Paman Tono. Cepat hentikan. Lihat, semua bunga ini hancur. Sudah kubilang dia penipu, kan? Astaga. Untuk apa membicarakan ini sekarang? Sekarang bagaimana? Bunga ini adalah harta paling berharga ibu kita. Sialan Tono, aku benar-benar percaya pada omong kosongmu. Bawa dia, seret dia keluar dan pukul dulu. Lalu kirim ke kantor polisi. Gadis sialan ini, dia melakukannya seperti itu. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Tidak mungkin. Jika aku percaya kalian lagi, aku ini anjing. Putri, tolong bantu kami. Aku yakin kamu pasti punya cara untuk menyembuhkan bunga ini, kan? Aku memang punya cara, tapi kalian tidak percaya padaku. Lebih baik aku pulang saja mencari ibuku. Kakak, kamu ini benar-benar panik mencari bantuan. Kalau keluarga penipu ini terus membuat masalah, bagaimana dengan kesehatan ibu kita? Kakak, biarkan Putri mencoba saja. Aku percaya padanya. Katakan. Kakak kedua, kamu juga percaya gadis kecil ini? Ada apa? Aku juga percaya Putri. Selama kamu bisa menyembuhkan bunga ini, apapun permintaanmu, aku akan menyuruh saudara Joko menjadi wakil direktur pabrik baja. Yu Yongsheng akan menyetujui semuanya. Aku jadi wakil direktur pabrik? Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Kakak, bagaimana Putri dulu menyembuhkan anggrek giok putih ini? Apa cuma disiram air? Benar. Dulu Putri hanya menyiramkan air seperti ini. Anggrek giok putih yang tadinya layu, langsung mekar seketika. Tolong aku.
Tolong aku. Tenang saja, aku adalah Dewi Gunung dari Gunung Abadi. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Ibu. Ibu, kakak sedang mencari ahli untuk menyembuhkan bunga ini. Tenang saja, pasti bisa disembuhkan. Benar, Ibu. Kesehatan Ibu yang utama. Biarkan kami yang mengurus urusan di luar ini. Bunga ini sudah sakit parah begini. Kenapa malah membiarkan anak kecil seperti ini menyembuhkannya? Kalian berdua benar-benar sudah sukses ya. Ibu, Putri benar-benar punya kemampuan. Sudah. Aku tahu kalian berbakti. Kalau bunga ini tidak bisa disembuhkan, ya sudah. Ibu, lihat. Bu, lihat. Bunga-bunga ini sudah mekar semua. Bunga-bunga ini benar-benar sudah pulih. Beres. Harum sekali. Bu, bunga-bunga ini sudah mekar semua. Iya. Kita harus berterima kasih banyak kepada mereka. Bu, jangan khawatir, saya, Li, akan menepati janji. Melihat ayahku akan menjadi wakil direktur pabrik, ibuku pasti akan senang jika tahu kabar ini. Sudah selarut ini, kenapa belum pulang juga? Entah Putri dan yang lainnya pergi kemana. Astaga, kalian akhirnya pulang. Aku sangat khawatir. Bu, Ada ayah yang melindungiku. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Baiklah, saya juga harus pulang. Kali ini, kalian benar-benar banyak membantu Kak Li setelah Ibu Li sembuh nanti. Saudara Joko bisa mulai bekerja di pabrik kami. Kalau begitu, terima kasih, Paman Harimau. Hati-hati di jalan, Paman Harimau. dadah. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Ayah anak-anak, apa maksudnya bekerja di pabrik? Kalian ini pergi kemana? Mama tidak tahu, mulai hari ini ayah sudah jadi wakil direktur pabrik. Joko. Gawat. Terjadi masalah besar di gunung. Paman Surya, ada apa? Kenapa terburu-buru? Kamu belum tahu? Babi hutan di gunung sudah turun. Tadi malam, penjaga hutan yang berpatroli digigit. Sekarang, sedang mengumpulkan orang untuk mencarinya. Babi hutan turun gunung. Paman Surya, apakah kamu ingin aku ikut kalian naik gunung mencari orang? Ya. Joko. Tembakanmu bagus. Malam ini, kamu harus ikut kami. Baik, Kalau begitu baiklah. Kamu harus datang ya. Aku akan mencari beberapa orang lagi. Setidaknya kita harus mengusir babi hutan kembali ke gunung, kan? oke. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kamu harus datang ya. Ayah anak-anak. Di tengah malam begini, naik gunung mengusir babi hutan. Itu terlalu berbahaya. Ayah, Putri ingin ikut ayah naik gunung. Putri manis, kamu dan ibu tunggu aku di rumah. Ayah akan pulang besok pagi. Ayah. Kamu harus hati-hati. Putri akan menunggumu di rumah. Tenang saja, putriku sayang. Cepat beritahu semua si rumput kecil untuk menjaga ayahku. Semuanya hati-hati di sekitar.
Jangan sampai serigala gunung terpancing keluar. Joko, kamu kan penjaga hutan. Malam-malam begini, kenapa harus menyuruh semua orang naik gunung, mencari siapa, mencari babi hutan apa? Betul. Orang yang semalam itu. Langsung dibawa pergi oleh babi hutan. Kemungkinan besar sudah mati, kita malam-malam begini datang ke sini, mengusir babi hutan, betapa berbahayanya. Diam. Hanya nyawa kalian yang berharga, nyawa orang lain, tidak berharga, begitu, kalau sampai babi hutan itu, turun gunung. Nanti desa kita, tidak akan ada yang tenang. Semoga Tuhan memberkati. Jangan sampai bertemu babi hutan. Babi hutan. Aduh. Wah, Apa yang kamu lakukan, dari mana babi hutan ini? Joko? Kamu bertindak kejam. Joko, untung ada kamu. Kalau tidak, pasti ada masalah besar. Tono, dasar pengecut. Babi hutan belum datang, tapi kamu sudah takut seperti ini. Benar-benar memalukan keluarga Joko. Paman Surya. Nanti, aku akan memimpin jalan. Semuanya, ikuti aku dengan ketat. Kita secepatnya akan menemukan babi hutan itu. Kakak Joko, tenang saja. Kami, semua akan menurutimu. Kakak Joko, di gunung kamu yang paling berpengalaman. Nanti kami semua akan mengikutimu. Kamu bilang mau kemana, kami akan pergi ke sana. Baik. Sayangku, Nanti kalau babi hutan keluar, lihat saja kamu masih mau lari atau tidak. Ses. aduh. Ibu masih khawatirkan ayah? Mana mungkin, ayahmu itu kan penembak jitu terkenal. Dia pasti tidak akan kenapa-kenapa. Aku tidak tahu ayahku bagaimana sekarang. Semuanya hati-hati, babi hutan ada di dekat sini. Babi. Tolong. Babi hutan. Dewa Gunung, gawat, ayahku kenapa-kenapa? Putri, kamu harus mengikuti ibu dengan ketat. Jangan berkeliaran. Hang, Kenapa banyak sekali kunang-kunang? Sekarang bagus, jalan masuk gunung jadi terang. Putri, ayo cepat kita cari ayahmu. Tono. Dasar pengecut. Kalau bukan karena kamu, Joko tidak akan terluka separah ini. Aduh. Itu suara kepala desa. Mana ku tahu. Semua orang sudah lari, cuma orang ini masih berdiri diam. Bukankah ini cari mati? Paman Surya, sekarang, bagaimana kita akan menjelaskan kepada kakak Joko, istrinya, dan anak-anaknya? aduh, Gawat. Ayah, kenapa kamu naik gunung? Istri Joko. Ayah anak-anak. Ayah anak-anak, bangunlah. Istri Joko, jangan terlalu sedih. Joko adalah orang yang baik. Lihat, babi hutan sebanyak ini. Semuanya dia yang bunuh. Apa maksudmu dia yang membunuh semuanya? Kami semua juga ikut membantu. Kamu tidak bisa memberikan semua daging babi hutan ini kepada keluarga kakak Joko, kepala desa. Kamu tidak bisa melihat dia akan mati, lalu memberikan semua daging babi hutan ini sebagai uang saku untuknya, kan? Ini semua uang. Tono. Diam. Ibu. ayah belum mati. Dasar gadis sialan. Mulutmu tidak bisa menjaga ucapan. Ayahmu sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin masih bernapas? Paman Surya, Joko belum mati. Dia masih hidup. Ayo, semuanya kemari. Cepat angkat Joko turun, tolong. Paman, bagaimana keadaan ayahku? Dia hanya tinggal satu napas lagi. Tinggal takdir saja. Istri Joko. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa lagi. Putri masih kecil. Jika kamu sampai kenapa-kenapa lagi, bagaimana nasib Putri? Betul, iya. Istri Joko. Joko adalah pahlawan besar desa kita. Dia mengalami ini demi desa. Mulai sekarang, selama ada aku, tidak ada yang boleh menindas kalian. Dagingnya datang. Taruh di sini ya. Berikan aku juga sepotong. Aduh, Baiklah. suamiku.
Ini benar-benar mencari uang dengan mudah di gunung. Kali ini, dalam waktu sesingkat ini, kita dapat uang sebanyak ini. Ini, untukmu 500.000 rupiah. Daging ini enak. Ambil Tentu sepotong. saja. Kita tidak seperti kakak yang bodoh itu. Melihat babi hutan saja tidak lari. Lihat saja. Bukankah ini semua menguntungkan kita? Tono. Kakakmu itu benar-benar mengalami masalah. Kemarin di gunung, dia benar-benar digigit babi hutan. Mana mungkin bohong, begitu banyak orang naik gunung. Hanya dia sendiri yang diincar babi hutan. Sekarang ini, mungkin sedang mempersiapkan pemakaman. Kamu mau daging berapa banyak? Tono. Kalau kakak benar-benar meninggal, dia janda dan anak yatim. Kalau dia menikah lagi, rumah ini, uang ini, bisa sia-sia semua. Ini semua adalah milik keluarga Joko. Apa kamu tega? Betul, suamiku. Keluarga kakak itu hanya punya satu anak perempuan yang tidak berguna. Kalau mereka menikah lagi, rumah ini, uang ini, bukankah semuanya akan jadi milik orang lain? Itu tidak boleh terjadi. Uang yang ditinggalkan kakak. Mereka tidak bisa membawanya pergi. Ayo. Ibu, ayah pasti akan sembuh. Jangan sedih. Dewi Gunung, Paman Tono dan Bibiwati datang lagi. Mereka mau apa? Tono, apa yang sedang kamu lakukan? Kepala desa. Omongan apa itu? Ini kakakku. Kenapa aku tidak boleh datang? Betul. Kakak Joko sudah seperti itu. Kami sebagai adik-adiknya harus saling membantu, kan? Kebetulan kepala desa dan semua orang ada di sini. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan kakak Putri. Kamu mau bicara apa? Kakak Joko sudah tiada. Keluarga kalian tidak punya pria lagi. Rumah kalian ini, dan juga uangnya. Semua harus diwarisi oleh anakku. Tono, kakakmu belum meninggal? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kakak ipar, lihatlah kondisi kakak Joko ini. Malam ini juga akan selesai. Jadi, uang keluarga Joko tidak bisa kami serahkan pada orang luar sepertimu, kan? Kasihan sekali. Kakak Joko, di rumah hanya ada satu anak perempuan, nanti juga akan menikah. Benar, keluarga mana yang tidak begitu? Harta tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kalian keterlaluan. Mama, apakah kita bisa makan daging setiap hari sekarang? Tentu saja, siapa suruh kamu satu-satunya pria di keluarga Joko? Nanti, kelangsungan keluarga Joko harus kamu yang lanjutkan. Kalian ini masih manusia atau bukan? Hei, istri Joko, istri Joko. Ayahku tidak akan mati. Lagi pula, keluargaku punya rumah dan uang. Kalian semua jangan harap bisa mengincar. Hei, dasar gadis tak berguna. Masalah ini bukan urusanmu. Aku beritahu ya, ayahmu sekarang belum mengembuskan napas terakhir. Kemungkinan besar dia ingin meninggalkan semua uangnya untuk suamiku. Aduh, Putri. Kamu masih kecil. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini. Nanti kalau Paman Tono sudah mendapatkan rumah dan uang ini, siapa tahu, kami akan menampung kalian. Omong kosong. Begitu rumah dan uang sudah di tangan, suruh saja ibu dan anak itu pergi. Jangan terburu-buru. Putri, dasar gadis tak berguna, nanti ini akan jadi rumahku. Kenapa kamu tidak segera pergi? Benar sekali. Kakak, karena sudah sampai seperti ini, cepat beres-beres barangmu, dan pergilah. Tono, apa kamu punya hati nurani? Kakakmu sudah menyelamatkan nyawamu, beginikah caramu berterima kasih? Dewi Gunung, ini akan mengurangi ribuan tahun kultivasimu. Jangan. Aku hanya tahu.
Dia adalah ayahku. Joko menyelamatkanmu sampai terjadi masalah, tapi kamu malah menindas janda dan anak yatim itu, dan merebut harta keluarga. Apa kalian berdua masih manusia? Apa kalian berdua masih manusia? Tidak, siapa suruh dia menyelamatkan orang, pantas saja mati. Dia tidak berguna dan digigit babi hutan sampai mati. Dia tidak berguna dan digigit babi hutan sampai mati. Apa urusannya dengan kami? Ayah, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kakek Surya bilang, putri adalah ginseng 1000 tahun yang menjadi roh. Akar-akarku bisa menyelamatkan nyawa. Ayah, kamu harus bangun. Pergi, 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 kalian tidak diterima di sini. Bukan, Surya. Hanya karena aku memanggilmu kepala desa, kamu benar-benar menganggap dirimu penting, ya, Tono. Kamu berani mendorongku? Kenapa kalau aku mendorongmu? Menghalangi rezeki orang, sama dengan membunuh orang tua mereka. Lagi pula, ini urusan keluarga Joko sendiri. Apa hubungannya denganmu? Aduh, kepala desa. Pada akhirnya, Ini tetap urusan. keluarga Joko sendiri. Kita yang orang luar ini, sebaiknya jangan ikut campur, ya? Benar, Tono bagaimanapun juga adalah keluarga mereka sendiri. Betul. Kalian. Aduh, konyol. Sudah, istriku, jangan buang-buang waktu bicara dengan mereka. Kita pindahkan dulu semua barang berharga dari rumah ini ke rumah kita. Betul. Hentikan. Cepat pergi. Aduh. Kepala desa. Bajingan, bahkan lebih buruk dari perampok, dan juga menyebabkan Dewi Gunung kehilangan kekuatannya. Hei, hei, Dewi Gunung, cepat selamatkan aku. Letakkan pot bunganya. Baiklah, aku juga tidak menginginkannya. Si bawang kecil. Letakkan barang-barangku. Jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Gadis kecil, lepaskan aku, lepaskan. Gadis kecil. Percaya atau tidak, akan kubunuh kau. Jangan, jangan sentuh putriku. Coba bergerak lagi kalau berani. Ayah, ayah akhirnya sadar. Joko sadar. Joko sadar. Astaga, ini kan keluarga sendiri. Kenapa sampai pakai senjata? Letakkan, letakkan. Kau ini sebenarnya. Manusia atau hantu? Ini semua salah paham. Astaga, dia bangkit dari kubur. Kakak Joko. Salah paham. Kau mengutukku mati, menindas istri dan anakku, dan ingin merebut harta keluargaku. Sekarang kau bilang ini salah paham? Tono, Keuntungan tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kami juga khawatir, kalau-kalau, semuanya jatuh ke tangan orang luar. kau menyebut istri dan anakku orang luar, lalu kalian ini apa? Putri, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Karena kalian tidak menganggap kami sebagai keluarga. Maka mulai hari ini, aku akan menganggap tidak ada lagi hubungan kekerabatan dengan kalian. Aku ingin memutuskan hubungan kekerabatan. Memutuskan hubungan apa? Betul sekali, dasar gadis sialan. Kata-kata durhaka, seperti memutuskan hubungan, berani kau ucapkan? Wati. Beraninya kau bicara begitu tentang Putri. Putri itu anak yang baik sekali. Dia pengertian dan berbakti. Siapa yang tidak menyukainya? Hanya kalian berdua. Setiap hari, menyiksanya. Menurutku, hubungan kekerabatan kalian ini lebih baik diputuskan saja. Dan kau, Tono, kakakmu terluka parah. Karena menyelamatkanmu, si pengecut, dia terluka parah. Kau tidak berterima kasih,
Itu sudah cukup buruk, tapi kau malah datang untuk merebut uang dan pujian, bahkan merebut harta keluarga. Dasar orang tua bangka, jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, akan kurobek mulut busukmu itu. Aku ingin lihat, mulut siapa yang akan kau robek. Kau berani memukulku? Paman Surya, kebetulan kau ada di sini. Semua yang terjadi hari ini, kau juga sudah melihatnya. Tolong jadilah saksi kami. Kami ingin memutuskan hubungan kekerabatan dengan mereka. Mulai hari ini, keluargaku tidak perlu lagi dihancurkan oleh mereka berdua. Baik. Aku akan menjadi saksi ini. Mulai hari ini, keluarga Joko dan keluarga Tono, kedua keluarga ini, memutuskan hubungan kekerabatan sepenuhnya, tidak akan berhubungan lagi selamanya. Kami juga akan bersaksi untukmu. Apa-apaan ini? Putus ya putus. Ayo pergi. Putri, 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 ada apa denganmu, Putri? Dari semalam sampai sekarang, Putri terus-menerus khawatir. Ini pasti karena kelelahan, cepat bawa dia ke tempat tidur. ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Putri tidak akan pingsan. Sudah berhari-hari begini. Putri jangan-jangan. Tidak mungkin. Putri adalah bintang keberuntungan kecil kita. Dewa Gunung, bangunlah. Kakek Surya. Ayah, ibu. Kakek Surya, kenapa kakek Surya membuat ayah dan ibu terdiam begitu? Dewa Gunung, kamu menggunakan kekuatan. Kultivasimu sendiri untuk menyelamatkan Joko. Kini, hutang budimu dengan keluarga Joko sudah lunas. Hukum alam itu adil, bencana petir akan datang. Sudah saatnya kamu kembali ke gunung. Hutang budi sudah lunas? Kakek Surya. Maksud kakek Surya, aku tidak bisa lagi bersama ayah dan ibu? Benar. Benar. Kalian sudah tidak bisa bersama lagi. Selama ini, mereka merawatmu. Sekarang kamu akan meninggalkan mereka selamanya. Ayah, ibu. Terima kasih atas perawatan kalian selama ini. Aku harus pergi. Biarkan Putri Melakukan sesuatu lagi untuk kalian. Putri mana? Putri mana? Putri. Ayah, ibu, kalian sudah bangun? Ini semua adalah kejutan yang Putri siapkan untuk kalian loh. Ayam ini? Kenapa dalam semalam bisa jadi sebesar ini? Oh, jadi begitu. Aku tahu putriku adalah bintang keberuntungan kecil. Ayah, apakah ayah masih ingat apa yang Putri janjikan padamu?
Ini putri yang beli? Kami berterima kasih pada putri. Ayo buatkan putri makanan enak. Ayah, ibu. Setelah ini, yang menanti kalian hanyalah hari-hari bahagia. Aku juga harus pergi. Kamu adalah putri. Setelah ini, ayah dan ibuku serahkan padamu. Aku harus kembali ke gunung. Terima kasih banyak, Dewa Gunung. Putri, ayo masuk makan. Pergilah. Datang. Ayah, ibu, aku harus pergi. Ayo. Ayo, putri, makan sayur lebih banyak ya. Ibu, makan paha ayam ini. Ayo, putri. Ayo, putri, makan juga. Putri, semoga kita nanti selalu bahagia dan gembira. Menyambut kembalinya Dewa Gunung.